Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir. Saya ya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Serdang Gunung Jati Bandung. Nah, di samping saya itu ada saudara saya, sepupu saya yang bernama Dianti. Siti Dianti. Oke. Jadi di video kali itu kita bakal berbincang-bincang atau ngobrol masalah konseling sih yang dasar-dasar dulu gitu. Supaya supaya deh? Supaya kita itu tahu konseling itu apa. Barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Bimbingan konseling itu sering didengar, namun kita itu nggak tahu itu artinya Masih apa. abstrak ya? Iya. Jadi tujuannya sih cuma dua tujuannya. Yang pertama buat ngasih tahu ke orang-orang bahwa gini nih konseling segini, terus ada apa aja di konseling gini. Terus yang kedua, selain untuk memberitahu atau menginformasikan tentang konseling sendiri, kita tuh sebenarnya tugas UAS ini tuh tugas UAS mata kuliah Bimbingan dan Konseling Islam yang diampu oleh Bapak Dede Lukman selaku sekretaris jurusan. Punten Pak Dede ya. Oke, gimana nih? Langsung aja? Langsung. Oh iya. Belum diceritain gimana ya. Jadi ceritanya kita tuh saya tuh sebagai bintang tamu di sini. Jadi yang jadi pertemuan itu sepupu saya. Itu karena apa ya? Karena kan ini tugas saya ya. Iya, karena jadi ini tugasnya dia. Jadi saya yang nanya-nanya. nanya-nanyakan. Oke, langsung aja. Check it out. Nah, jadi kan saudara saya itu mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Iya. Nah, bimbingan konseling, dasar-dasarnya dulu deh. Saya juga tahu konseling ya. Konseling itu apa sih gitu. Tapi saya belum tahu artinya gitu. Sering mendengar tapi belum menemukan itu artinya itu apa. Oh gitu ya. Mungkin lebih kepada BK ya kenalnya. Iya, lebih kepada BK. Jadi secara sederhananya gini ya. Jadi pengertian konseling itu mudah sih. Konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh konselor atau orang yang memberikan bantuan kepada pasien atau orang yang mengalami masalah yang minta bantuan kepada kita. Nah, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh konseling. Jadi sebenarnya semua orang juga bisa termasuk teman-teman kita sendiri. Iya. Nah, untuk konseling itu biasanya ada durasi waktunya atau enggak sih? Nah, konseling itu. Kalau masalah durasi gini, di konseling itu biasanya ada kesepakatan bersama tuh. Jadi misalkan penentuan waktunya berapa jam, misalkan 1 jam ke depan, terus apakah nanti ada sesi kedua atau ketiga setelah hari ini gitu. Jadi nggak harus masalah di konseling itu udah harus sehari ini gitu. Berarti Proses juga kebersamaan kesepakatan bersama. kesepakatan bersama, ya gitu. Ada nggak sih kira-kira maksudnya peraturan di konseling itu? Peraturan ya? Tentu ada sih, tentu ada. Kira-kira apa saja? Salah satunya itu peraturan yang harus dijalankan oleh konselor sendiri dan oleh konselor sendiri. Nah, mungkin saya mau menceritakan secara umumnya ya. Iya. Secara umum. Jadi nanti ada aturan bahwa kita tuh harus menyepakati asas-asas konseling, terus ada juga nanti kan konseling itu bercerita tentang masalah tersebut. Nah, aturan selanjutnya yaitu konselor memberikan suatu bantuan dengan menggunakan teori-teori. Nah, teori-teori ini juga ini sih tergantung masalah dari konseling apa. Jadi misalkan nih Ian punya masalah, misalkan mengalami gangguan mental atau mungkin gangguan kejiwaan yang membuat kita drop dalam secara mentalnya gitu. Nah, nanti konseling yang cocok untuk memecahkan masalah itu kayak pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis ini terkait kejiwaan gitu. Iya. Tadi kan katanya konseling ada asas-asasnya. Seperti apa sih asas-asasnya itu? Apa aja gitu? Oh iya, ini juga asas-asas yang paling penting sih sebenarnya. Iya. Jadi dalam konseling itu ada 3 asas, teman-teman. 3 asas. Catat ya. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan ini maksudnya gini. Jadi ketika kita datang ke konselor untuk meminta bantuan, jadi diusahakan kita tuh bercerita
seluruhnya tuh, jangan setengah-setengah. Jadi supaya nanti konselor juga bisa memberikan, Memudahkan. ya memudahkan juga, terus bisa memberikan solusi yang tepat gitu. Kalau setengah-setengah kan jadi gak lucu gitu. Iya, bingung Bisa ya. bingung. Bingung sendiri nantinya. Iya. Baru satu tadi. Yang kedua Oh, itu yang- ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini misalkan si konselor ini datang atas kemauan sendiri atau gimana nih, atau ada saran dari orang lain gitu. Jadi mungkin asas kesukarelaan ini mah lebih kepada si konselor itu datang atas kehendak sendiri gitu, tanpa ada bantuan orang lain. Nah, terus yang ketiga yang paling penting nih, yang ketiga itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini mengandung apa ya? Si konselor itu berupaya untuk menyimpan semua data-data atau apa ya, cerita yang disampaikan oleh konselor sendiri. Jadi supaya apa ya? Kalau kita kan ke teman, misalkan kita curhat ke teman nih, kadang sama teman mah bisa diceritakan sama orang lain Iya, gitu. kadang sepuh gitu ya. Tapi ini mah lebih menjaga tuh, Lebih menjaga menjaga privasinya. privasinya. Jadi dijamin aman lah gitu dalam proses konseling. Jadi konseling itu bisa bersifat privasi juga ya. Privacy. Bisa juga. Iya. Apa itu tahapan konselingnya tuh gimana aja tuh? Jadi kan mungkin ada alurnya tuh. Jadi gimana dulu tahapan konseling? Oke, nah, ini yang paling penting nih dalam konseling ini. Jadi mungkin pas pertama mungkin ya, saat si konselor datang ke konselor, ya nggak mungkin kan konselor langsung menjawab atau nanya ada masalah apa, nggak mungkin gitu. Iya. Itu nanti kesannya kayak apa ya, kayak membuat si konseling nggak nyaman gitu. Iya. Jadi ada beberapa tahapan juga yang memungkinkan si konselor itu nyaman sama kita gitu. Nah, mungkin pertama perkenalan sudah pasti ya, Iya. perkenalan antara konselor dan konselor sendiri. Nah, yang kedua mungkin basa-basi, nanya tidak dari mana kan. Dan nggak boring juga ya. Jadi kan kalau langsung ke to the point mah asal gimana gitu. Kayak monoton gitu. Iya. Iya, jadi kayak ada basa-basi dulu supaya kita tuh ngobrol juga santai, terus supaya konselor juga mengungkapkan isi hati itu dengan apa ya, dengan santai juga gitu, tanpa ada rasa ragu-ragu. Oke, mungkin setelah kita berkenalan, nah, baru aja si konselor itu mungkin mulai menanya atau apa ya, menggali apa informasi. Misalkan baik sebelumnya mungkin ditanya dulu misalkan sebelumnya Akang atau Teteh ini sudah melaksanakan konseling sebelumnya belum, atau ini baru pertama kali. Nah, kalau baru pertama kali mah mungkin lebih mudah dari bagi konselor. Terus setelah menanya gitu langsung inti. Setelah basa-basi tadi ya, Iya. langsung inti permasalahannya apa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam konseling ini ada beberapa teori, teman-teman. Ada beberapa teori yang harus diketahui. Nah, ini teori ini tergantung dari permasalahan konseling sendiri. Kayak tadi yang saya jelaskan. Nah, kira-kira masalah konseling ini apa nih, berkaitan dengan apa? Terus teori yang cocok untuk menyelesaikan masalahnya apa? Iya. Terus setelah kita mendengarkan mungkin ya sesi konseling apa tadi, setelah kita mendengarkan yang disampaikan oleh konseling, kita juga menyimak, terus kita mengambil apa ya, mengambil titik inti atau permasalahan inti yang dihadapi oleh konseling. Jadi bahasa konselingnya kita menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Itu kajian terlebih dahulu gitu ya. Terus setelah itu mungkin supaya konseling juga dianggap bahwa apa ya, supaya dia itu dianggap ada oleh kita mungkin. Jadi si konselor itu tugasnya untuk mengulas kembali apa yang disampaikan oleh konseling, tapi tadi inti-intinya saja gitu. Terus baru aja diajak ngobrol atau solusinya dikasih gitu. Evaluasi. Adapun nanti kalau misalkan jawabannya kurang puas nih, itu bisa dilaksanakan nanti setelah apa ya, kira-kira 1 minggu setelah atau 2 minggu setelah itu ada perubahan nggak, nanti ada sesi konseling lagi di hari selanjutnya. Terus kalau udah selesai mah ya udah alhamdulillah. Oh, berarti tahapan langsung itu tergantung dari si Ini tadi ada yang lupa nih, masalah apa ya,
sebenarnya masalah ini tuh dari konselor ini tidak terlalu mempengaruhi sih. Artinya bahwa masalah klien ini, masalah konseling ini bisa diselesaikan oleh konselingnya sendiri. Oke. Tapi kalau konselor itu hanya memberikan memberikan arahan doang gitu. Jadi yang sepenuhnya yang bisa mengubah atau menyelesaikan masalah konselingnya itu Diri sendiri. diri sendiri. Oh. Setiap permasalahan itu pasti yang apa? Ada solusinya. Solusi itu diri kita sendiri. Iya. Kalau konseling itu Hanya membantu hanya membantu kita. sedikit dari sedikit pikiran kan ada bahasa itu love yourself dari dirimu sendiri. Penting guys. Love yourself itu penting. Oke. Apa lagi nih? Udah. Udah ya? Udah selesai guys. Cukup guys. Nah, Itu adalah tadi konseling itu apa gitu. Adakah durasinya? Terus tahapan-tahapannya apa aja sama teori-teori tadi. Ya. teori juga penting juga. Mm-mm. Itu mungkin ya. Oke, karena tadi sudah berbincang lama mungkin ya, terlalu lama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat ya, Ya, tentunya untuk kita semua. semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.